Pembangunan Candi Borobudur, yang menurut ilmuwan barat dibangun pada abad ke-7, kenyataannya masih meragukan kebenarannya. Di mana, mereka menolak uji coba emisi karbon, untuk mengetahui usia yang sebenarnya pada batu candi ini. Bahkan Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa seluruh dunia, sampai saat ini belum ada yang berani melaksanakan tantangan ini. Candi Borobudur dikelilingi danau purba, dan merupakan instrumen monumen falsafah panunggalan terlengkap, dan terbesar di dunia. Bisa jadi, ia dibangun ketika manusia Jawa belum mengenal aksara tulisan, mengingat, tidak ditemukan tanda prasasti di sekitarnya. Beberapa ilmu kocokologi Sumut sangat parah tanpa kajian akademik, banyak digunakan untuk mencatat sejarah Borobudur, tanpa ada upaya pelurusan oleh siapapun di negeri ini Indonesia. Sebelum masuk ke uraian lengkap, saya akan ringkas dulu 7 pernyataan yang terkenal seperti berikut ini. Pernyataan pertama, nama Bore dan Budur, yang kemudian ditulis Borobudur, dalam catatan selama ini, terpublikasi menyebut desa terdekat dengan situs yaitu Desa Bore atau Boro. Tapi kenyataannya, di sekitar situs tidak ada Desa Bore. Lalu istilah Budur, mungkin ditafsirkan berkaitan dengan istilah bahasa Jawa yang berarti purba. Tapi, tidak ditemukan dalam kalimat bahasa Jawa, kalau purba adalah kata budur. Sedangkan, budur dalam istilah Jawa, adalah buduran bisul, atau bisulan. Pernyataan kedua, situs ini dirancang oleh Gunadarma. Padahal, tidak ada nama ini dalam silsilah kerajaan manapun di Nusantara. Nama ini ada pada penamaan cerita legenda gugusan bukit, yang menyerupai sosok berbaring. Pernyataan ketiga, situs ini terpublikasi dibangun berdasar kitab-kitab dari India, di antaranya kitab yang katanya mendasari adalah Shilpa Shastra, Vastu Sastra, dan Vastu Vidya. Vastu Shastra dan Vastu Vidya sering dikaitkan dengan peradaban lembah Indus Mohenjo-daro. Namun, para ilmuwan seperti Kapila Vatsyayan menyangkal hal ini. Karena naskah teks kuno tentang kitab ini belum pernah ditemukan pada peradaban lembah Indus. Kemudian kitab Varahamihira Brihat Samhita baru dibuat abad ke-6 Masehi. Lalu Manasara Shilpa, kitab asal India Selatan, adalah buku panduan tentang desain dan konstruksi India Selatan, baru beredar pada abad ke-5–7 Masehi. Kemudian kitab Vastu Isanasiva Gurudeva Padhati, yang menggambarkan seni bangunan di India Selatan dan Tengah, berasal dari abad ke-9 Masehi. Jadi, semua kitab tentang rancang bangun di India, baru ada paling lama abad 5 Masehi. Maka, ilmu kocokologi harus menulis pendirian situs ini tahun setelahnya, yaitu abad 8 Masehi, tanpa dilakukan kajian akademik ilmiah uji materi, tapi berdasar pada perkiraan. Pernyataan keempat, saat ini terpublikasi, ajaran yang mendasari situs ini adalah pada salah satu dari 2 agama India, hanya dengan membedakan ada atau tidaknya patung dengan posisi duduk bersila. Namun pertanyaannya, kapan 2 agama itu ada, dan kapan misionaris kedua agama itu datang ke Nusantara untuk menyebarkan ajarannya? Pernyataan kelima, saat ini terpublikasi, relief yang tergambar pada dinding adalah biografi beliau yang mulia, tokoh agung putra raja yang terlahir di Nepal. Namun, ini adalah kesimpulan yang tidak tepat. Seorang akademisi terpelajar juga biksu wanita Thailand, telah meneliti dan menyimpulkan, dari seluruh relief yang ada, hanya 50% yang berkesesuaian, selebihnya, ia tidak paham. Pernyataan keenam, saat ini terpublikasi, berdasar pada prasasti yang ditemukan dan ditafsirkan, situs ini dibangun oleh nama yang tertulis pada tahun Saka yang tertera di prasasti. Namun faktanya, dari seluruh prasasti yang dijadikan dasar tersebut, tidak ada tertulis literasi kata mendirikan atau membangun. Nama tertulis pada tahun Saka yang tertera, adalah nama pendeklarasi untuk merawat pada tahun tersebut, dan merawat itu, bukan membangun. Pernyataan ketujuh, satu lagi cocokologi terparah tanpa dasar, saat ini terpublikasi, untuk menentukan atau mengkonversi tahun Saka di seluruh prasasti menjadi tahun Masehi, adalah menghitung awal tahun Saka di prasasti, dimulai tahun 78 Masehi. Namun pertanyaannya, pernahkah akademisi melakukan riset dan penelitian untuk menentukan awal tahun Saka ini? Sehingga, kesepakatan atau diamnya akademisi selama ini, menjadikan sempurnanya kerancuan sejarah, dan juga hilangnya sejarah majunya peradaban leluhur bangsa ini sebelum tahun 78 Masehi.
Sehingga, sampai detik ini, situs megah karya leluhur bangsa ini terpublikasi seperti pernyataan-pernyataan tadi, dimungkinkan hasil dari ilmu cocokologi parah dari seorang filolog Belanda, saat mengambil gelar doktornya dengan disertasi situs tersebut. Jika beliau yang telah berjasa membuat catatan situs ini terpublikasi seperti pernyataan-pernyataan tadi masih hidup, dan sebelum ia lulus mendapatkan gelar doktor, alangkah baiknya, beliau meneliti ulang, dan banyak bertanya kepada revisionis sejarah Nusantara. Jauh sebelum Angkor Wat berdiri di Kamboja, dan katedral-katedral agung ada di Eropa, Candi Borobudur telah berdiri dengan gagah di Tanah Jawa. Bangunan yang disebut UNESCO sebagai monumen dan kompleks stupa termegah serta terbesar di dunia ini, ramai dikunjungi oleh peziarah pada pertengahan abad ke-9, hingga awal abad ke-11. Umat Buddha yang ingin mendapatkan pencerahan, berduyun-duyun datang dari India, Kamboja, Tibet, dan Cina. Tidak hanya megah dan besar, dinding Candi Borobudur dipenuhi pahatan 2.672 panel relief, yang jika disusun berjajar, akan mencapai panjang 6 km. Hal ini dipuji sebagai ansambel relief Buddha terbesar dan terlengkap di dunia, tak tertandingi dalam nilai seni. Relief yang terpahat di dinding candi terbagi menjadi 4 kisah utama, yakni Karmawi Bangga, Lalita Wistara, Jataka dan Awadana, serta Gandawiyuda. Selain mengisahkan tentang perjalanan hidup seseorang dan ajaran-ajarannya, relief tersebut juga merekam kemajuan masyarakat Jawa pada masa itu. Bukti bahwa nenek moyang bangsa Indonesia adalah pelaut yang ulung dan tangguh, dapat dilihat pada 10 relief kapal yang ada. Tidak ditemukan bukti tertulis yang menjelaskan, siapakah yang membangun Borobudur dan apa kegunaannya. Waktu pembangunannya, diperkirakan hanya berdasarkan perbandingan antara jenis aksara yang tertulis di kaki tertutup Karmawi Bangga, dengan jenis aksara yang lazim digunakan pada prasasti kerajaan abad ke-8 dan ke-9. Diperkirakan, Borobudur dibangun sekitar tahun 800 Masehi. Kurun waktu ini, sesuai dengan kurun antara 760 dan 830 Masehi, masa puncak kejayaan Wangsa Shailendra di Jawa Tengah, yang kala itu dipengaruhi Kemaharajaan Sriwijaya. Terdapat kesimpang siuran fakta, mengenai apakah raja yang berkuasa di Jawa kala itu beragama Hindu atau Buddha. Wangsa Shailendra, diketahui sebagai penganut agama Buddha aliran Mahayana yang taat. Akan tetapi, melalui temuan prasasti Sojomerto menunjukkan, bahwa mereka mungkin awalnya beragama Hindu Siwa. Berdasarkan prasasti Kayumbungan yang bertanggal 26 Mei 824, Candi Borobudur dibangun oleh Raja Samaratungga antara abad ke-8 hingga abad ke-9, berbarengan dengan Candi Mendut dan Candi Pawon. Proses pembangunan diperkirakan berlangsung selama 75 tahun, di bawah kepemimpinan arsitek Gunadarma. Meski belum mengenal komputer dan peralatan canggih lainnya, bangsa kita mampu menerapkan sistem interlock dalam pembangunan candi. Sebanyak 60.000 meter kubik batu andesit yang berjumlah 2 juta balok batu yang diusung dari Sungai Elo dan Progo, dipahat dan dirangkai menjadi puzzle raksasa yang menutupi sebuah bukit kecil, hingga terbentuk Candi Borobudur. Penelitian mengindikasikan bahwa Borobudur tidak hanya memiliki nilai seni yang teramat tinggi, karya agung yang menjadi bukti peradaban manusia pada masa lalu ini, juga syarat dengan nilai filosofis. Mengusung konsep mandala, yang melambangkan kosmologi alam semesta dalam ajaran Buddha, bangunan megah ini dibagi menjadi 3 tingkatan, yakni dunia hasrat atau nafsu kamadhatu, dunia bentuk rupa dhatu, dan dunia tanpa bentuk arupa dhatu. Jika dilihat dari ketinggian, Candi Borobudur laksana ceplok teratai di atas bukit. Dinding-dinding candi yang berada di tingkatan Kamadhatu dan Rupadhatu sebagai kelopak bunga, sedangkan deretan stupa yang melingkar di tingkat Arupadhatu menjadi benang sarinya. Dunia mulai menyadari keberadaan bangunan ini, sejak ditemukan tahun 1814 oleh Sir Thomas Stamford Raffles, yang saat itu menjabat sebagai Gubernur Jenderal Inggris atas Jawa. Sejak saat itu, Borobudur telah mengalami serangkaian upaya penyelamatan dan pemugaran, kemungkinan sekian lama telah tertutup debu tanah rawa, akibat berbagai bencana alam seperti letusan gunung berapi. Dan proyek pemugaran terbesar, digelar pada kurun 1975 hingga 1982, atas upaya pemerintah Republik Indonesia dan UNESCO,
kemudian situs bersejarah ini masuk dalam daftar situs warisan dunia. Borobudur memang masih banyak menyimpan misteri, seperti bagaimana cara membangunnya, dari mana asal batu tersebut, lalu bila batunya berasal dari Gunung Merapi, bagaimana cara membawa, mengangkat, dan menyusunnya. Letak Borobudur yang tak biasa, berada di atas bukit, dikelilingi dua pasang gunung kembar, Sindoro Sumbing dan Merbabu Merapi. Pada tahun 1931, seniman dan pakar arsitektur Hindu-Buddha, W.O.J. Niewenkamp mengajukan sebuah teori, bahwa dataran Kedu, yang merupakan lokasi Borobudur berdasarkan legenda Jawa, dahulunya adalah sebuah danau purba. Borobudur dibangun, melambangkan bunga teratai yang mengapung di atas permukaan danau. Niewenkamp beranggapan, desain arsitektur Candi Borobudur, pada dasarnya merupakan representasi dari bentuk bunga Padma. Bangunan raksasa itu, didirikan untuk melukiskan bunga teratai sebagai penghormatan atas Buddha Maitreya. Secara mitologis, sosok ini dinarasikan lahir dari rahim bunga teratai. Pada 1937, Niewenkamp melakukan penelitian lanjutan. Ia mempelajari topografi daerah di sekitar Candi Borobudur. Hasil penelitiannya pernah dimuat di harian Algemeen Handelsblad pada 2 Mei 1937. Dari rekonstruksi Niewenkamp itu diandaikan, Candi Mendut dan Candi Pawon, yang berada pada garis lurus dengan Candi Borobudur, berada di daratan dengan lokasi di tepian danau. Dari Candi Pawonlah, dapat diperoleh panorama Borobudur yang paling bagus. Bahkan menurutnya, bangunan candi itu dahulu dicat berwarna putih dengan semen kuno yang bernama Bajralepa. Jika kita berada di posisi puncak stupa terbesarnya, dan melihat ke kawasan sekitar candi itu, maka akan timbul kesan, candi itu seperti sengaja dibangun di atas suatu bukit kecil di tengah hamparan dataran yang luas. Melayangkan pandang menyisiri panorama alam di sana, segera terlihat bukit-bukit pegunungan menoreh. Di antara gunung-gunung itu, tampak seolah-olah ada pegunungan yang menyerupai sosok manusia tengah tidur. Menyaksikan panorama itu, para tour guide sering berseloroh, itulah Buddha tidur. Nama Borobudur, yang kemudian ditulis Borobudur, kemungkinan ditulis Raffles dalam tata bahasa Inggris untuk menyebut desa terdekat dengan candi itu, yaitu desa Bore, yang mana, kebanyakan candi memang seringkali dinamai berdasarkan desa tempat candi itu berdiri. Raffles juga menduga, bahwa istilah Budur, mungkin berkaitan dengan istilah Buddha dalam bahasa Jawa yang berarti purba, maka jadi bermakna Boropurba. Tetapi arkeolog lain beranggapan, bahwa nama Budur berasal dari istilah Budara, yang berarti gunung. Banyak teori yang berusaha menjelaskan nama candi ini. Salah satunya menyatakan, bahwa nama ini kemungkinan berasal dari kata Sambara Budara, yaitu artinya gunung di mana di lereng-lerengnya terletak teras-teras. Selain itu terdapat beberapa etimologi rakyat lainnya, misalkan kata Borobudur berasal dari ucapan para Buddha, yang karena pergeseran bunyi, menjadi Borobudur. Penjelasan lain ialah, bahwa nama ini berasal dari dua kata bara dan beduhur. Kata bara, konon berasal dari kata vihara, sementara ada pula penjelasan lain di mana bara berasal dari bahasa Sanskerta, yang artinya kompleks candi atau biara, dan beduhur artinya ialah tinggi, atau yang berarti di atas. Maksudnya ialah, sebuah biara atau asrama yang berada di tanah tinggi. Selain itu, Lembaga Studi Islam dan Kepurbakalaan yang dipimpin oleh seorang dosen matematika Kiai Haji Fahmi Basya dari UIN Syarif Hidayatullah menyatakan, akan menggugat hak atas kepemilikan Candi Borobudur yang dibuat oleh Nabi Sulaiman dengan bantuan para jinnya ini, ke Mahkamah Konstitusi. Kemudian menurut sejarawan lokal asli bangsa Indonesia Santo Sabapiliang, yang telah banyak meneliti situs sejarah di Nusantara ini berkesimpulan, bahwa situs sejarah Borobudur, tidak berdasar pada ajaran Buddhisme. Patung orang dengan posisi duduk bersila juga relief dinding di sekeliling situs Borobudur, bukan biografi Yang Mulia Siddhartha Gautama. Para peziarah Tiongkok dari Fahien sampai I Ching, datang ke Nusantara terdahulu untuk belajar, bukan membawa Buddhisme dari negaranya, lalu disebarkan ke Nusantara. Juga Palembang, bukanlah pusat Buddhisme di masa lalu. Inilah sejarah yang harus diluruskan, yang sebelumnya banyak berdasarkan peneliti sejarawan kolonial. Penggalian yang paling penting oleh para sarjana Buddhis Indonesia,
adalah konsep ketuhanan dalam Buddhisme, yang diadopsi dari berbagai penelitian teks-teks kuno dalam buku Sanghyang Kamahayanikan, ajaran leluhur bangsa Indonesia, yaitu konsep Hyang Widi Tunggal. Atas dasar penjelasan ini, harus diteliti ulang, mengapa negara memasukkan ajaran Buddha menjadi salah satu agama resmi negara. Ajaran Buddha ini mulai terpublikasi ketika Bhikkhu Ashin Jinarakkhita mencetuskan ide mengadakan upacara Trisuci Waisak secara nasional di situs Borobudur pada 22 Mei 1953. Sehingga, mulai saat inilah, dikenal Borobudur berdasar Mahayana, sebagai Candi Borobudur. Di Nusantara, pada abad 4 Masehi sampai dengan 7 Masehi, tidak tercatat misionaris India datang ke Nusantara. Malah sebaliknya, justru peziarah Tiongkok yang datang ke Nusantara ini, untuk belajar dan mencatat ajaran Dharmij original yang telah ada lama di Nusantara, bukan membawa ajaran dari negerinya lalu disebarkan ke Nusantara ini, apalagi jika dibilang bahwa Palembang adalah pusat ajaran Buddhis. Jika Borobudur dibangun tahun 750 Masehi, mengapa 300 tahun sebelumnya, murid dari Cina sudah melihat ada bangunan Candi Borobudur? Nusantara terdahulu, adalah tempatnya belajar bangsa lain. Mereka melihat dan mencatat, menyalin, dan membawa pulang ilmu dari Nusantara, bukan membawa ajaran dari negerinya lalu disebarkan ke Nusantara. Dari buku perjalanan peziarah Tiongkok Fahian disebutkan, dalam perjalanannya menumpang kapal besar, ia tiba di sebuah wilayah bernama Jawa Dwipa, di mana Brahmanisme berkembang. Fahian tinggal di Jawa Dwipa 2 tahun, dan berhasil mendapatkan salinan Vinaya Pitaka dari Mahisasaka Dirghagama, dan Samyuktagama Sutra, juga Samyukta Sancaya Pitaka. Sebagai informasi, semua kitab-kitab ini tidak diketahui dari negeri Cina. Kemudian Huining, melakukan perjalanannya selama 3 tahun di Pulau Jawa menerjemahkan sebuah sutra, yang dibantu seorang pakar Jawa yang bernama Guru Janabadra. Dia menerjemahkan tentang pemahaman nirwana yang agung, yaitu ilmu tentang kehidupan setelah kematian di Nusantara ini, yang bernama swarga. Teks literasi kata swarga ini, ada pada relief dasar bangunan, dan bukan tertulis nirwana, atau nibbana. Kemudian yang dilihat dan dicatat Fahuan di Jawa Dwipa, di atas bukit, telah didirikan sebuah menara besar. Jarak antara keduanya 15 yojana, dengan tinggi 470 kaki, dihiasi dengan emas dan perak. Disempurnakan dengan setiap zat berharga di sisi menara, didirikan sangharama yang disebut Abhayagiri berisi 5.000 imam. Raja memerintahkan untuk membuat 9 penopang pohon, tapi akar pohon tetap menembus penopang itu, dan akar keluar hingga menembus bumi. Di bawah pohon itu didirikan sebuah kapel, di tengah-tengah aula ini ada sosok patung tingginya sekitar 22 kaki. Seluruh tubuh berkilau, dilapisi dengan 7 zat berharga. Di tangan kanannya memegang mutiara yang nilainya tak ternilai. Yang dilihat Fahuan pada saat ini, dinamakan Candi Mendut. Lebih jauh lagi di dalam ibu kota kerajaan, didirikan kapel dengan konstruksi luar biasa, di mana ke-7 zat berharga telah digunakan. Raja menyucikan dirinya sesuai dengan aturan Brahmanis yang ketat. Orang-orang di dalam kota juga menghormati bangunan ini, melakukan ritual kepercayaan yang telah lama ada. Yang disebut kapel oleh Fahuan, saat ini dinamakan Candi Borobudur. Pertanyaan yang belum terjawab adalah, jika Borobudur dibangun tahun 750 Masehi, mengapa 300 tahun sebelumnya, murid dari Cina sudah melihat ada bangunan Candi Borobudur?